Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari tim Research and Product Development PT HAI akan menunjukkan demo produk Bio Almera yang ada di tangan saya. Kita ketahui dari Bio Almera ini mengandung daun sirsak yang kaya akan manfaat dan sangat berguna untuk kesehatan bagi penggunanya. Untuk demo kali ini ada dua tujuan yang ingin kita targetkan. Yang pertama yaitu kita mengukur atau mengetes kemampuan dari Bio Almera dalam memecah garam-garam iodium yang ada di betadine. Nah, jadi kenapa di tujuan yang pertama itu kita menggunakan uji tes yaitu betadine. Jadi betadine ini itu mengandung garam iodium yang bertanggung jawab atas warna pekat yang dihasilkan oleh betadine. Ketika betadine nanti diteteskan ke dalam sebuah larutan atau minuman akan berwarna pekat. Dan warna pekat itu adalah warna yang dihasilkan oleh garam iodium yang ada di betadine. Nah, nantinya Bio Almera ini akan diteteskan beberapa tetes dan harapannya larutan menjadi jernih gitu. Artinya Bio Almera ini itu mampu memecah garam-garam iodium yang menghasilkan warna pekat pada betadine ini, yang dia pecah dan dia uraikan menjadi ion iodium sehingga lebih mudah untuk dilarutkan dalam tubuh. Begitu. Dan garam-garam iodium yang kompleks ini mewakili zat-zat toksik dan zat-zat asing yang ada dalam tubuh, sehingga Bio Almera selain dari kemampuannya tersebut juga untuk beberapa zat-zat toksik juga sangat berpengaruh di dalam tubuh. Untuk tujuan yang kedua yaitu kita akan mengukur atau mengetes kestabilan dari pH. Nah, kenapa pH itu penting untuk diukur di sini? Karena sejatinya minuman atau air mineral di dalam tubuh itu sebaiknya yang dikonsumsi itu memiliki kadar pH yang tinggi atau basa. Ketika terlalu asam, dia akan berpotensi ke beberapa efek dalam tubuh, misalkan asam lambung kita menjadi naik gitu, sehingga Bio Almera ini harapannya akan meningkatkan pH dari air yang kita konsumsi, sehingga kestabilan pH di dalam tubuh juga terjaga gitu ya. Mungkin langsung kita mulai saja. Yang pertama itu tes betadine ya. Dengan betadine di sini kita gunakan seperti pada umumnya, atau mungkin masyarakat umumnya menganggapnya sebagai obat merah. Nah, di sini kita butuhkan 150 ml air. Kita tuangkan airnya. Ini 150 ya, bisa dilihat. Selanjutnya saya teteskan 5 tetes betadine. Nah, setelah kita teteskan, kita aduk. Di sini terlihat warnanya sedikit keruh, sedikit warna coklat ya. Mengikuti warna dari yang ada dalam betadine ini, karena betadine mengandung garam kompleks iodium, atau garam ini dari segi ilmiah dilambangkan sebagai Ki, kalium iodida. Warnanya pekat ya di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba teteskan satu tetes Bio Almera di sini. Apakah akan mampu menjernihkan dari larutan ini atau tidak gitu. Mari kita coba satu tetes. Kemudian kita aduk di sini.
Bisa kita lihat ya, tadi warnanya sedikit coklat, sekarang dia lebih jernih gitu. Artinya cukup satu tetes saja Bio Almera itu mampu memecah garam-garam iodium menjadi ion-ion iodium yang ada dalam larutan ini. Artinya ketika garam kompleks itu dapat diuraikan menjadi ion-ion, akan lebih mudah dilarutkan di dalam tubuh dan akan tidak berpotensi mengendap karena sudah berubah garamnya menjadi ion-ion. Untuk selanjutnya yaitu pengukuran atau tes menggunakan pH untuk mengetahui kestabilan dari pH produk yang kita uji kali ini. Nah, alat yang kita gunakan itu ada dua. Yang pertama itu ada pH digital. Di sini pH digital itu adalah alat ukur pH yang akan menunjukkan angka atau nilai pH dia di range berapa. Jadi tidak hanya secara visual. Di sini juga akan ditunjukkan apakah pH itu asam atau basa dengan angka yang muncul pada layar pH digital tersebut. Yang kedua, selain dengan cara instrumen atau kuantitatif, di sini juga kita sediakan cairan pH atau pH tester liquid itu untuk kita gunakan pengetesan pH secara visual gitu. Jadi kita juga ada secara kualitatif menggunakan pH tester liquid dan juga menggunakan cara kuantitatif dengan pH digital yang dapat menunjukkan angka dari pH itu terbukti dari angka yang dihasilkan gitu. Ada berapa di range berapa pH-nya. Nah, ini cairan tadi yang kita teteskan betadine dan juga kita teteskan Bio Almera masih kita sediakan karena nanti kita akan bandingkan dengan air baku murni tanpa ada penambahan dan juga air baku yang sudah diteteskan Bio Almera. Nah, nanti kita akan bandingkan pH-nya masing-masing gitu. Oke, kita mulai saja. Langsung saja. Ya. Kebanyakan. Ya. Untuk ini air baku tanpa ada penambahan Bio Almera, yang tengah akan saya tambahkan 1 tetes Bio Almera dan setelah itu kita akan mengukur pH-nya dan kita bandingkan apakah berbeda atau sama saja. 1 tetes dalam 150 ml air. Selanjutnya kita siapkan alat pH-nya. Kita netralisir terlebih dahulu menggunakan buffer sebelum digunakan, karena memang alat ini harus dinetralisir terlebih dahulu sebelum digunakan sesuai dengan aturan yang digunakan dari alat ini ya. Kita cek pH dari air baku tanpa ada penambahan Bio Almera. Di sini kita lihat pH-nya mengarah ke menurun menuju angka 8. Sampai saat ini masih angka 9 dan masih ada penurunan.
Karena pH air baku yang standar tanpa ada penambahan apapun umumnya itu di range 7 sampai 8. Tapi pada umumnya lebih dominan ke angka 7. Ya, di sini pH air baku di 7,84 sudah ready statusnya, jadi tidak ada pergerakan pH lagi. Dan umumnya untuk air baku standar itu ketika tidak ada penambahan apapun memang seperti ini ya, memang di angka 7 atau angka 8. Itu untuk pH air minum standar. Selanjutnya akan kita cek pH dari air baku yang sudah diteteskan 1 tetes Bio Almera. Di sini pH-nya mengalami kenaikan ya, jadi 8, 8,93 dan terus mengalami kenaikan di angka 8,96. Sudah angka 9. Jadi 1 tetes Bio Almera dalam 150 ml air saja sudah mampu menaikkan sejauh ini. Apalagi penggunaannya kita 2-3 tetes gitu dalam 150 ml air. Nah, jadi di 1 tetes itu pH-nya 9,03. Kita cek pH di larutan awal yang menggunakan betadine. pH-nya sama ya, 9,12 dan terus ada kenaikan sedikit demi sedikit. Sudah ready. Jadi 1 tetes Bio Almera ke dalam air baku dan juga 1 tetes Bio Almera ke dalam air baku yang sudah diteteskan betadine itu menunjukkan pH yang sama. Nah, kita akan coba kita tambahkan 1 tetes lagi, apakah pH-nya akan mengalami kenaikan di gelas yang kedua, yang tengah. Harapannya sih pH-nya naik ya. Nah, di sini terdapat kenaikan ya, dari 9,02, 9,03 sekarang 9,5. Nah, untuk lebih valid lagi akan kita tambahkan 1 tetes lagi dengan total 3 tetes. Jadi tetes yang pertama, kedua, ketiga kita buktikan kenaikan dari pH-nya. Mengalami kenaikan di 9,77. Artinya di sini dari 1 tetes Bio Almera, 2 tetes dan 3 tetes mengalami kenaikan pH. Artinya pH yang dihasilkan itu stabil gitu, sehingga produk Bio Almera ini kestabilan pH-nya itu terjaga gitu. Ada beberapa kemungkinan kenapa pH-nya itu tidak stabil atau menurun. Pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin tidak mengikuti anjuran penyimpanan yang ada di kemasan. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin air baku dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasa konsumsi setiap hari itu sebelum ada penambahan apapun itu sudah memiliki pH yang rendah gitu, sehingga membutuhkan banyak sekali tetes Bio Almera untuk membuat pH-nya itu menjadi pH yang bagus, di pH alkali gitu. Akan tetapi ketika harapan kita kan sebenarnya cukup 1 atau 2 tetes atau 3 tetes saja itu sudah membuat air baku yang kita minum itu menjadi standar air alkali yang bagus, yang baik, yang bermanfaat untuk kesehatan. Tadi sudah kita ukur pakai pH digital secara kuantitatif. Sekarang kita pakai
pH tester liquid untuk mengecek secara visual ya. Di sini kan udah ada warna-warnanya, kalau dia merah, orange, kuning, hijau itu ke golongan asam gitu. Tapi kalau dia ke warna biru, ungu sampai ungu pekat itu ke range pH basah. Tadi kan kita sudah sampai 9,5 tuh, jadi dia cukup basah ya, jadi cukup ke dalam range pH air alkali. Mari kita teteskan untuk air baku tanpa ada penambahan apapun. 5 tetes ya. Warnanya di sini biru kehijauan ya. Karena memang di sini untuk pH air minum standar air baku itu di sini warnanya agak kehijauan, jadi masih di pH air. Sekarang untuk air baku dengan penambahan bio almera 5 tetes sama. Di sini warnanya ungu ya. Jadi ke dalam range pH yang basah gitu. Kemudian air baku yang diteteskan 1 tetes bio almera dan juga terdapat 5 tetes betadine yang sudah diuraikan menjadi garam-garam iodin tadi. Karena hanya 1 tetes bio almera, jadi dia warna birunya tidak sepekat di 3 tetes bio almera gitu. Tapi di sini sudah masuk ke range pH basah begitu. Jadi secara kuantitatif dan kualitatif kita dapat membuktikan pH dari bio almera ini itu tetap stabil gitu. Yang terakhir kita akan cek pH dari bio almera sendiri tanpa ada pencampuran apapun. Kita lihat larutan bio almera di sini. Warnanya ini mengikuti warna ekstrak daun sirsak yang kita gunakan, karena ekstrak daun sirsak ini kita sari dari Simplicia, dari daunnya langsung, sehingga warnanya sedikit pekat kekuningan seperti itu. Mari kita cek pH dari bio almera. Di angka 12 masih naik. Kita tunggu sampai ready ya. Ini artinya untuk bio almera sendiri memang sudah tinggi gitu pH-nya. Jadi harapannya memang 2 atau 3 tetes saja itu sudah cukup untuk kita konsumsi di dalam air baku atau air minum yang rutin kita konsumsi. Sudah menyentuh angka 13, sudah ready di angka 13, dan umumnya memang untuk bio almera ini sesuai dengan uji lab yang kita lakukan memang di range 13 gitu. Jadi memang cukup tinggi pH-nya. Demikian demo yang saya tunjukkan dari produk bio almera. Intinya produk ini sangat bermanfaat dan tetap gunakan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang tertera pada kemasan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan 5M-nya. Tetap semangat di kondisi yang seperti ini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.